kertasnya ya, kertas. Kita mulai pembelajaran pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Seorang anak dibawa ke poliklinik dilakukan uji tumbuh kembang. Hasil pengkajian terdapat satu caution, yaitu di sektor bahasa. Apakah kesimpulan pemeriksaan DDST tersebut? Apakah normal, suspek, untestable, caution, ataukah advance? Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Normal. Satu caution normal. Oke, tunggu yang lain ya, Hmm. Kak. Yuk, ada jawaban lain? Normal. Alasannya apa? Kalau yang suspek apa emang? Yuk, apa yuk? Nah, jadi ini ya, ini kesimpulan tes DDST itu ada tiga macam. Yang pertama normal, suspek, dan untestable. Yang dinyatakan normal itu bila tidak ada delay dan hanya ada satu caution. Kemudian yang dinyatakan suspek itu jika ada dua caution atau lebih dan ada satu delay atau lebih. Kemudian untestable itu bila ada refuse ataupun menolak pada sektor perkembangan di sebelah kiri garis umur atau refuse pada tugas perkembangan di kotak 75-90%. Izin saya jelaskan DDST dari awal dulu ya, Kak ya. Jadi kita sambil review materi. Bentar, tak masukkan materi DDST. Keperawatan anak. Oh iya ini. Sebentar ya. DDST. Bentar. Izin saya jelaskan ya, Kak ya. Benar. Nah, DDST itu adalah pemeriksaan Denver, di mana pemeriksaan Denver ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan seorang anak. Apakah perkembangannya ini sesuai dengan tahap usianya, ataukah tertinggal, ataukah lebih dari tahap usianya. Nah, untuk DDST ini ada empat komponen yang diperiksa, Kak, yaitu ada motorik kasar, bahasa, motorik halus, dan personal sosial. Nah, ini dari masing-masing, ini ada kriterianya tersendiri sesuai dengan usianya. Nah, ini teman-teman saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi ini Denver. Nah, ini penilaiannya mulai dari 0 bulan sampai di usia 6 tahun. Ya, Kak, ya ini 6 tahun. Nah, di sini untuk usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun itu masih ada nih. Masih istilahnya kotak-kotaknya itu masih jelas, masih kecil lah. Jadi ini setiap satu pertambahan antara 3 bulan ini jelas nih 15, 16, 17, 18. Nah ini kotaknya masing-masing ada. Kalau sudah di atas 2 tahun itu cuma dibagi 4 komponen saja 1, 2, 3, 4. Jadi setiap satu kotak ini mewakili 4 bulan. Oh sorry 3 bulan kok 4 bulan. 3 bulan per 3 bulan jadinya ya. Kemudian di sini cara untuk kita bisa menghitung dia ini sesuai dengan usianya atau tidak, teman-teman yang pertama kali harus dilakukan adalah menanyakan terlebih dahulu tanggal lahir. Mana sih rupanya? Tanggal lahir.
tanggal lahirnya berapa? Kita tanyakan dulu kepada orang tua. Kenapa? Karena untuk menentukan usia kronologisnya. Nah, cara ini sekalian ya, teman-teman ya, saya ajarkan untuk penuh apa perhitungan usia kronologis. Jadi usia kronologis itu rumusnya usia kronologis itu rumusnya adalah TK. TK itu tanggal kunjungan, tekun gitu aja ya, tekun dikurangi tanggal lahir. Ini rumusnya usia kronologis adalah tekun atau tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir. Nah, coba ya kita bikin dulu contoh soalnya. Semisal tanggal kunjungannya sekarang tanggal berapa nih? 18 Januari 2025. Misal anaknya ini tanggal lahirnya 12 Januari 2022. Berarti kalau semisal mau kita hitung usia kronologisnya, penulisannya seperti ini ya, 2025, Januarinya itu 01, 18-nya di belakang. Jadi dibalik teman-teman. Kemudian tahunnya ini juga sama yang bawahnya 2022 dulu, terus tahun tanggalnya 1, tanggalnya 1, bulannya 1, kemudian tanggalnya di belakang. Gini. Tinggal dikurangi aja. 18 dikurangi 12 berapa? 6. 01 kurangi 01 ini 0 alias bulannya ini tidak ada. Terus 2025 dikurangi 2022 berapa berarti? Di 3. Berarti usianya Tiga, berapa? tiga Anaknya usia tahun, 3 tahun 6 hari. 6 hari. Ya, 3 tahun 6 hari. Nah, kalau sudah tahu usianya 3 tahun 6 hari, teman-teman tinggal cari di mana sih letak usia 3 tahun itu. Nanti tinggal teman-teman kasih garis, pakai penggaris ke bawah ya. Jadi 3 tahun tuh letaknya di sini ya Kak ya. Bawah, set, gitu ya. Sampai bawah, 3 tahun 6 hari. Setelah sudah selesai menghitung usia kronologisnya, nanti tak ajarin lagi usia kronologisnya. Kita fokus di ST dulu biar paham. Mana tuh? Kita harus hafal si Denver 2 ini, Kak. Enggak sih, Kak. Kalau ngafal ini Oh, enggak. Cuma nanti itu di ini kesimpulan. pusing juga ya. Nanti itu ini Ngelihat kesimpulannya. ini aja nggak bisa bacanya. Nanti harus tahu di kesimpulannya sih. Cuma ini tak jelasin dari awal gimana caranya bisa sampai kesimpulan tersebut gitu ya. Nah, Oke. setelah setelah teman-teman tahu ini usianya 3 tahun, nah apa sih Kak yang dinilai? Nah, yang dinilai adalah kotak yang kena garis ya. Kotak yang kena garis ini harus dinilai semua. Ini nih. Tak kasih kok ini sih. Tak kasih tanda ya Oh, ini. dinilai ke anaknya ya, Kak. Itu mampu atau tidak gitu anaknya. Betul, betul Kak. Kita Oh, nilai ke anaknya di kotak yang kena garis sama 3 kotak sebelum garis dan 3 kotak sesudah garis. Nah, contohnya kalau yang paling atas ini 3 kotak sebelum garis kan ini 1, 2, 3. Nah, sesudah garis cuma ada 1 ya sudah. Tapi kalau semisal untuk yang deretan yang kedua ini 1, 2, 3 bisa. Yang atasnya yang nggak kena 1, 2, 3 ini juga dinilai. Nah, cara nilainya gimana, Kak? Cara nilainya adalah teman-teman bisa tanyakan langsung kepada caregivernya ataupun bisa juga langsung diperiksa pada saat itu kalau memang ada alatnya. Contohnya ya, contohnya kita bahas yang ini aja dulu sih. Agak tak ke bawah ini, dan kelihatan. Kita nilai yang personal sosial dulu. Kita nilai yang personal sosial. Nah, personal sosial itu berarti yang dinilai ini, kemudian yang kena garis 1, 2, 3. Kakak Hmm. izin itu titik ini agak gede nggak kelihatan matanya. Oh iya, oh iya Kak, sorry, sorry, sorry. Disilang atau di checklist gitu, Kak. Jangan titik-titik mataku nggak kelihatan. Boleh, boleh, boleh ya. Jadi yang dinilai yang ini 1, 2, Nah, 3, ya. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita Oke. tanyakan. Semisal menyuapi boneka. Nah, kalau menyuapi boneka itu kita bisa tanyakan kepada apa sih caregivernya. Kalau di rumah atau ke ibunya ya. Kalau di rumah sering mainan boneka nggak? Nyuapin makanan nggak ke boneka? Oh iya, kalau semisal dia lagi makan, bonekanya juga dikasih makan. Nah, itu nanti ada kriteria yang namanya lulus, gagal,
Ya, ada kriteria lulus, gagal, kemudian menolak. Nah, kalau semisal dia bisa melakukan, ya kita tulis aja L atau lulus di samping sini. Mana pulpenku ya? L, lulus. Ya. Kemudian dia bisa pakai baju sendiri nggak? Yang memakai baju kita tanyakan. Oh, kalau memakai baju itu masih dibantu. Harusnya anak usia 3 tahun. Nah, oh ya, konsepnya gini. Sebelah kiri garis ya, sebelah kiri garis adalah harus bisa dilakukan. Alias anak-anak itu harusnya udah lulus gitu loh, Kak. Kalau yang sebelah kiri garis. Kalau yang sebelah kanan garis itu dia belum bisa itu enggak apa-apa. Karena memang belum waktunya. Jadi yang sebelah kiri itu harus bisa, yang sebelah kanan itu belum bisa enggak apa-apa karena memang belum sampai di tahap itu. Nah, kalau semisal ini memakai baju, dia ini tidak bisa, berarti dia apa? Gagal atau fail. Teman-teman boleh tulis F atau G juga nggak apa-apa. F. Ya, kemudian gosok gigi dengan bantuan. Oh iya, kalau gosok gigi dibantu sama orang tua. Oke, kita tulis lulus. Cuci dan mengeringkan tangan. Bisa melakukan sendiri. Oke, kita tulis lulus. Menyebut nama teman. Bisa enggak, Bu? Temannya siapa aja? Atau misal kita tanyakan langsung ke anaknya. Kamu punya teman siapa aja namanya? Gitu ya. Kalau misal dia bisa nyebut, ya sudah kita tulis L. Lulus. Kalau enggak ya F atau gagal, fail. Memakai t-shirt. Bisa enggak? Ya. Oh, bisa suster kalau yang t-shirt. Kalau kayak baju yang ada kancingnya enggak bisa, berarti ditulis lulus. Berpakaian tanpa bantuan. Bisa enggak? Nah, ditanyakan, oh bisa, oke. Oh sorry, nggak bisa, misal gagal, fail. Bermain ular tangga, tidak bisa. Gosok gigi tanpa bantuan, belum bisa, masih dengan bantuan, berarti fail, fail, fail. Nah, teman-teman, ini kan ada yang kena di kotak putih, ada yang kena di kotak hijau, ada yang kenanya itu sudah di luar kotak. Nah, itu apa sih Kak cara bedainnya? Gimana cara kita menilainya? Nah, ini saya ajarkan cara menilainya dulu sebelum nanti teman-teman itu menyimpulkan. Ini tuh masuknya ke normal, suspek, atau ke untestable. Jadi nanti itu ada yang namanya normal, caution, kemudian ada juga yang namanya di delay. Nah, itu tuh gimana sih Kak maksudnya? Nah, teman-teman perhatikan kotak yang warna ini. Ini kan ada prosentase anak yang lulus. Ya, prosentase anak yang lulus ada 25, 50, 75, 90. Yang dinamakan advance, advance itu pinter. Berarti anaknya itu sebelum waktunya dia sudah bisa. Misal contohnya dia ini harusnya belum bisa menggambar orang, tapi dia sudah bisa menggambar. Berarti itu namanya advance. Ya, itu advance. Berarti dia sudah bisa melakukan di kotak sebelah kanan. Ini namanya advance. Bisa di kotak sebelah kanan. Itu namanya advance. Ya, oh alah, tulisannya kamu tulis di sini aja ya. Advance itu bisa melakukan tindakan di sebelah kanan garis. Itu advance ya. Kemudian ada yang namanya normal. Normal itu apa, Kak? Normal itu contohnya ini, Kak. Nih, berpakaian tanpa bantuan ini kan kena di kotak putih. Bermain ular tangga atau kartu di kotak putih itu juga gagal. Nah, yang dinyatakan normal itu perhatikan kotak warna putih ini, 2575. Maksudnya apa? Dia itu gagal atau menolak di kotak putih atau kotak di prosentase 2575. Itu namanya normal. Gagal atau menolak atau bisa berhasil di
kotak presentil 2575. Itu namanya normal. Ya, berarti untuk yang ini, yang tadi gosok gigi tanpa bantuan, bermain ular tangga atau kartu, berpakaian tanpa bantuan, karena dia di sini gagal, dia hitungannya masih termasuk normal, dikarenakan dia masih di presentil 2575. Maksudnya 2575 itu apa sih, Kak? Jadi dari 100% anak itu yang bisa melakukan baru 25 sampai 75% aja. Jadi masih ada sisa yang nggak bisa. Jadi masih dimaklumi kalau misal dia gagal di kotak putih tersebut. Itu namanya normal. Nah, beda lagi ceritanya caution. Nah, caution itu apa, Kak? Caution itu gagal, gagal, atau menolak di kotak hijau atau kotak 7590. Itu namanya caution. Nah, di sini ada caution nggak? Tidak ada. Misal di sini yang kena kotak hijau ini cuci dan mengeringkan tangan, dia nggak bisa atau fail. Berarti kesimpulannya dia adalah caution karena dia gagal di kotak 7590. Artinya 7590 itu apa? Berarti sudah 75 sampai 90% anak usia 3 tahun itu harusnya bisa melakukan. Bisa Tapi melakukan. ternyata anak yang kita periksa ini tidak bisa melakukannya. Berarti itu namanya caution. Caution itu berarti kayak ada eh, apa ya namanya warning gitu ya. Sudah ada warning atau pertanda itu namanya caution. Kalau aku sendiri pribadi ingat-ingatnya kayak gini Kak. Advan sebelah kanan garis bisa. Normal, gagal atau menolak atau berhasil di kotak putih. Kemudian caution itu gagal ataupun menolak di kotak hijau itu caution. Terus delay apa Kak? Nah, namanya aja delay berarti terlambat. Nah, kalau delay itu berarti tidak bisa melakukan, saya tak tulis dulu, nanti boleh teman-teman salin ya, tidak bisa melakukan tindakan, tindakan di sebelah, sebelah mana kalau delay berarti kiri, kiri garis. Kenapa? Karena konsepnya sebelah kiri garis itu harusnya sudah bisa dilakukan. Anaknya harusnya sudah bisa. Contohnya ini yang memakai baju ini ya, dia di sini fail. Berarti ini tulisannya adalah di delay. Biasanya ada yang menuliskan F/D. Maksudnya F itu dia gagal tidak bisa melakukan, kesimpulannya di delay kayak gitu. Atau ada juga yang nulisnya F-nya di sini, kemudian D-nya itu di sebelah sini. Biar nggak bingung, ada yang kayak gitu. Terserah sih mau kayak gimana. Nah, ya D kok B. Nah, kalau semisal ini delay, nah kita tinggal lihat lagi. Coba ya. Ini ya, delay tidak bisa melakukan tindakan di sebelah kiri garis. Ini menyuapi boneka. Dia lulus, berarti dia normal ya. Normal, tulis N di sini. Kemudian kemudian ini gagal. Gagal sebelah kiri garis. Berarti pakai ini, delay. Tulisan D. Ini lulus. Lulus berarti apa? Normal. Kemudian ini F atau fail atau gagal di kotak hijau. Gagal di kotak hijau tadi apa, Kak? Kau caution. Kemudian ini makanya tak tulis di sini C. Kemudian ini lulus. Kalau lulus berarti normal, N. Ini juga N. Nah, ini kenapa, Kak? Ini kan gagal semua, tapi dia masih dinyatakan normal dikarenakan dia gagalnya itu masih di kotak 2575 alias masih sekitar 25 sampai 75% anak yang bisa melakukan tindakan tersebut. Berarti anak yang kita periksa masih masuk di 25% yang tidak bisa. Itu masih dianggap normal. Nah, setelah kita tahu cautionnya berapa, nah ini kita lihat cautionnya ada berapa nih? Cautionnya ada satu, Kak. Oke. Satu. Kemudian delaynya berapa? Ada delaynya satu. Barulah kita masuk ke kesimpulan yang tadi. Apakah dia masuknya ini normal, suspek, ataukah untestable? Begitu. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Gimana? Masih bingung sih, Kak.
Masih bingung. Coba tak kasih yang bawah ini ya, Mm-mm. tak kasih fail atau enggaknya nanti teman-teman yang menyimpulkan ya. Sik, bentar. Kak, tadi Oke. kan tadi yang dinilainya itu kan 3 kotak dari Hmm, yang kena garis sebelah kiri. hmm. Terus yang Nah, kena garis yang sama kanannya itu apa? yang kanan. Apakah? Kan kalau 3 kotak di yang kiri itu 3 kotak ke bawah dari garis yang terakhir dikenakan tuh ya Kak. Dari berarti yang kena Hmm, itu kan yang kiri itu yang si gosok gigi, memakai baju sama menyuapi boneka kan. hmm, Nah, hmm, hmm, yang hmm. kanan yang kanan itu ke itu dari mana itu Kak? Kok bisa sampai yang atas itu, sampai yang Kalau gosok ini gigi yang tanpa. atas ini udah kena nih Kak yang ngambil makan. Berarti yang kanannya untuk yang personal sosial nggak ada. Sudah habis Oh, sampai di berarti situ. untuk yang kanan berarti semua yang kena itu dinilai berarti ya, Kak? Betul. Jadi yang dinilai itu Oh, konsepnya 3 kotak sebelum garis, terus yang kena hah? garis sama tiga Oke. kotak sebelah kanan garis. Nah, kalau sebelah kanan yang enggak ada, ya enggak usah dipaksakan gitu, Kak. Tapi kalau yang bawahnya ini kan ada nih ya. Yang bawahnya ini coba ya, ini tak. Oh, gitu. Berarti Nah, ya ini makanya tuh berarti yang kanan karena udah nggak ada lagi yang dinilai di atas mengambil makan, makanya dia udah nggak ada lagi ya, Kak, ujung atasnya iya lagi betul, ya. betul. Oke, Betul. Nah, itu nanti siap-siap. dinilai semua, Kak. Nggak cuma personal sosial, ya motorik halus, motorik kasar, bahasa itu dinilai Hmm. semua. Nah, ini tak contohkan satu gitu ya. Nah, Hmm. ini coba yang bawahnya untuk motorik halus tak kasih kesimpulannya kira-kira nanti teman-teman yang menyimpulkan. Ini masuknya ke advance, normal, caution atau delay. Sebentar ya. Oke, ini halus. Nah, ini kan masih bisa dinilai nih. Satu, satu, dua, tiga. Bisa dinilai karena memang kanannya masih ada. Ya, berarti dari kanan yang terakhir garis itu di atas ketiga ya, Kak? Betul. Nah, Oke. sekarang ayo. Ini kita mulai dari yang menara dari 2 kubus lulus. Berarti dia kesimpulannya apa? Normal, advance, caution, Hmm. nor, Menolak normal. 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 Kalau lulus, dia di sebelah kiri garis ya. Pasti jawabannya adalah normal. Kemudian ini juga normal. Nah, ini kalau fail atau gagal sebelah kiri garis, berarti apa? Tidak bisa melakukan atau gagal di sebelah kiri garis? Di delay. Delay. Hmm. Ah, kan dia gagal nih. F itu Ya. fail. Ya, fail. Di sebelah kiri garis. Berarti masuknya di delay. Ini kan kesimpulannya belum tak hapus nih. Kemudian Hmm. dia ini fail lagi, tapi di garis kotak putih. Kira-kira masuknya mana? Masih presentasi 2575 berarti normal, Kak. Berarti normal. Oke. Kemudian ini lulus di kotak hijau. Masuknya apa? Oh, sorry, Ocean. sorry. Sorry, sorry. Eh, Ini fail. Fail di kotak hijau. Gagal di kotak hijau. Presentil 7590 berarti tahu? Ocean. Ocean. Tulis Ocean. C. Nah, kemudian ini fail di kotak putih. Normal. Normal. Ini lulus di kotak sebelah Lulus. kanan. Berarti at, Normal. Eh, hmm, bukan. advance. Advan. Advance Advan. ya. Kemudian Ya. ini juga sama advance. Advan. Itu Advan. Gagal di sebelah kanan garis. Berarti nor. Advan. Yang Salah. mana, Kak? Normal, normal, normal. Ini tak tambahin ya penjelasannya. Kalau semisal Yang dia mana? gagal di sebelah kanan garis, alias itu kan belum Oh, iya waktunya benar. dia bicara, itu Ya. masuknya juga di normal. Saya tak tambahin Ya. pengertian. Oh, berarti kalau yang Gagal. lulus mah jadi Advan, kalau yang emang dia gagal berarti dia normal sebenarnya, kayak emang belum waktunya lah ya. Memang belum waktunya. Ha, Ah, ah. betul. Gitu ya. Nah, setelah sudah tahu ini apa interpretasinya apa, tinggal teman-teman lihat. Di sini delaynya berapa? Oh, delaynya 1. Oke. Kemudian cautionnya 1. Ada delay lagi enggak ya? Oh, enggak ada. Nggak Berarti ada. delay 1.
conclusion satu, kita masuk ke kesimpulan yang tadi, normal, Hmm. suspek, ataukah untestable, kayak gitu. Gimana? Oke, oke, siap. Oke ya. Ini di capture dulu boleh kalau kesimpulannya ini nanti ditulis di kertas. Ntar Udah? dulu, aku screenshot bentar, Kak. Oke. Oke, Sudah? dah. Sudah. Bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya tadi, jadi nyambung, Kak. Kalau semisal nggak dijelasin, takutnya nanti pusing sendiri. Ini ketemunya caution ke mana nih, gitu ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini. Setelah kita temukan, oh tadi delaynya satu, Kak. Terus cautionnya Hmm. satu. Mana berarti? Kalau normal, itu tidak ada delay. Itu hukum wajib. Kalau ada delay, Hmm. berarti pasti bukan Udah normal. Maksudnya suspek. suspek. Meskipun Mm-mm. caution satu, Kak. Iya, meskipun cautionnya satu, kalau sudah ada satu delay, itu masuknya suspek. Yang dinamakan Hmm. normal itu hanya ada satu caution saja. Cautionnya dua, itu sudah suspek. Cautionnya tiga, sama suspek juga. Terlebih kalau ditambahkan ada data yang menunjukkan anak itu di delay. Kemudian ada yang namanya untestable. Nah, untestable itu apa? Untestable itu dia ini nih, menolak pada sektor perkembangan di sebelah kiri garis umur atau reviews pada tugas yang ada di kotak 7590. Nah, dia ini menolaknya itu bukan karena gagal ya, Kak ya. Dia tidak mau Hmm. melakukan tes. Ya, jadi mungkin karena anaknya itu tidak nyaman Oh. perawatnya ataupun sama terapisnya, akhirnya disuruh melakukan tindakan yang mungkin seharusnya dia itu bisa, dia tidak mau. Itu namanya untestable. Nah, solusinya kalau kita ketemu untestable gimana, Kak? Ya disuruh datang 2 minggu lagi untuk kita periksa. Takutnya mungkin dia grogi sama perawatnya atau takut mungkin perawatnya serem gitu ya. Jadi anaknya tidak mau tes, itu bisa aja terjadi. Gitu. Jadi itu namanya untestable. Jadi kita nggak boleh, oh ini anaknya yang menolak nggak mau kita simpulkan dia ada delay ataupun keterlambatan dalam tumbuh kembang nggak bisa karena memang anaknya tidak mau melakukan kecuali dia sudah mau melakukan terus dia gagal atau tidak berhasil itu beda lagi penilaiannya. Kemudian kalau yang suspek, itu apa yang kita anjurkan ketika ada data suspek? Sama, ketika ada data suspek, kita anjurkan kepada orang tua untuk datang 2 minggu lagi untuk kita periksa. Apakah memang ada perubahan atau tidak? Takutnya pada saat pemeriksaan yang saat ini tadi ya, ada efek dari lingkungan ataupun memang kurang nyaman dengan pemeriksanya. Makanya anak itu takut-takut akhirnya melakukannya asal-asalan. Makanya dicoba lagi 2 minggu ke depan. Kalau 2 minggu ke depan masih hasilnya sama ada suspek, maka teman-teman harus wajib merujuk ke dokter tumbuh kembang seperti itu. Itu fungsinya DDST. Kalau normal ya kita berikan pujian pada orang tuanya bahwa anaknya ini tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Terus kita motivasi agar tetap memberikan stimulasi pada anak agar anaknya itu tumbuh kembangnya sesuai dengan waktunya kayak gitu. Oke, jadi ini ya runtutannya bisa kenapa kok ketemu suspek, ketemu normal, ketemu untestable ya tadi kita harus tahu dulu kesimpulannya anaknya ini advance, caution, delay atau apa baru nanti bisa disimpulkan di sininya gitu. Nanti ada Izin soal Kak, berarti lanjutan. nanti kalau misalnya di soal itu pasti kita cuma ditanya normal suspek sama ininya kan dia udah ada soalnya misalnya ada delaynya satu, cautionnya dua gitu kan nggak disuruh nilai yang Iya, itu tuh DDS. enggak, Kira enggak, disuruh enggak, enggak. DDS Cuma kayak dikasih bingung. tahu, dikasih tahu Oke, kayak gini cuman aja tadi sih Kak. cuman biar paham aja maksud dari yang si apa si delay sama si caution ya. Tadi ngajarinnya cuman Hmm, kita biar paham aja kan ya Kak. ya biar tahu arahnya Oke. tuh dapatnya dari Iya, mana gitu. iya, siap-siap. Oke, ini kayaknya lanjutannya. Nah, ini soal nomor 2. Seorang Hmm. anak dibawa ke klinik tumbuh kembang untuk memeriksakan tumbuh kembangnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada gagal atau fail di mana garis umur di antara 75-90. Berarti interpretasinya apa? Nah, ini masih nyambung nih. Ayo, kok Advan gagal 75-90? Ayo, gagal 75-90? Hmm. Stabil. Ayo, gagal 75-90. Kan stabil, Kak. Tapi nggak ada jawabannya. Duh, itu Kak kesimpulan. Hasil penilaiannya dulu, Kak. Ayo.
Ocean, Ayo, Kak. caution, yakin? Iya, Jawabannya adalah, nah, ocean. caution. Ya. Kenapa caution? Karena dia ini gagalnya adalah di kotak hijau. Tadi kotak hijau Ya, interpretasinya apa? Berarti sudah ada 75 sampai 90% anak 90. yang melakukan Sudah. tindakan tersebut. Tapi Mm-mm. ternyata yang kita periksa belum bisa. Berarti itu sudah Hmm. warning. Ada sesuatu Mm-mm. nih di anak ini. Nah, itu namanya caution ya. Oke. Sekali lagi, advance itu bila anak lulus pada tugas perkembangan yang terletak di kanan garis umur. Jadi anaknya udah pinter, belum waktunya udah bisa, itu namanya advance. Kalau normal, itu anaknya lulus, gagal, ataupun menolak di mana garis umur terletak di kotak 2575 atau kotak putih, gampangnya gitu. Atau dia ini gagal di sebelah kanan garis, itu masuknya normal. Kalau caution, itu anaknya kok ini anak lulus? Anaknya tidak lulus ini ya, tak revisi ini nanti. Anaknya gagal atau menolak di mana garis umur terletak di kotak 7590. Ini bukan anak lulus ya, salah ini. Anaknya tidak lulus ini. Tidak lulus, gagal atau menolak di mana garis umur terletak di kotak 7590. Kemudian kalau delay itu anaknya gagal atau Dia menolak bisa melakukan melakukan tindakan ya, itu sebelah kiri kalau delay. di Kalau sebelah no kiri opportunity. garis. Ya, kalau no opportunity itu berarti tidak ada kesempatan dalam melakukan sebuah tes. Maksudnya gimana? Ya tadi, anaknya itu tidak bisa diajak kerjasama ya. Teman-teman tahu sendiri ya, anak-anak itu kan susah banget untuk dikondisikan. Nah, kadang-kadang Tidak pada saat kita kooperatif. iya, kadang-kadang kita sudah semangat nih buat ngetes, ternyata anaknya yang nggak mau sama kita, atau dicoba sama orang lain juga nggak mau. Nah, itu namanya no opportunity. Oke, nah di sini kan sudah nih, pertanyaannya beda kakak. Yang pertama tadi, kalau ditanyakan normal, suspek ataupun untestable, pertanyaannya adalah apakah kesimpulan pemeriksaan di DST? Karena kesimpulan garis besarnya setelah kita lakukan pemeriksaan dari sektor masing-masing tadi, itu kesimpulannya. Kalau yang pertanyaan kedua ini tadi adalah apakah interpretasi hasil penilaian tugas? Hmm. Nah, kalau interpretasi hasil penilaian tugas, berarti masing-masing apakah masuknya advance, masuknya normal, caution, delay, ataukah no opportunity. Gitu. Nah, kalau caraku ngafalinnya biar lebih gampang paham untuk yang advance, normal, caution, delay, atau no opportunity, advance bisa sebelah kanan garis. Normal itu di kotak 2575. Caution di kotak Tujuh lima 7590. sembilan puluh Delay itu gagal di tidak bisa. sebelah garis. Kalau opportunity Sebelah itu kiri. tidak. Nah, gitu aja cara ngapalinnya. Ya, jadi jangan pusing-pusing ngapalin satu-satu, enggak, wis kayak gitu aja. Jadi tahu kesimpulannya. Terus yang kayak ini tadi, nah, yang kayak normal, suspek, untestable. Normal hanya satu caution, itu wis nggak isok ditawar. Satu caution saja itu normal. Suspek satu caution atau lebih, sorry, dan satu delay itu suspek. Kalau untestable berarti itu dia menolak untuk melakukan tindakan. Gitu aja. Gampang ya? Gampang nggak? Insya Allah. Semoga Semoga ingat. ingat ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3, seorang anak dibawa ibu ke IGD dengan keluhan diare sudah 2 hari yang lalu, 11 kali per harinya. BB-nya anak turun, BB awalnya 22, BB saat ininya 20. Termasuk di derajat dehidrasi, apakah kasus di atas? Apakah dehidrasi ringan sedang, berat, ataukah sedang berat? Kira-kira masuk yang mana, yuk? Ayo, caranya gimana? Ada. Aduh. Terus lali hitungannya. Ayo, gimana, yuk? Boleh. Yang masih Kayaknya ingat kayaknya mau. sih kayak ada teorinya saya lupa. Ada, Kak. Ada hitungannya ini, ada hitungannya. Iya, hitungannya lupa tuh Kak. Gimana ya? Ayo, ada yang tahu Kak Yuni. Oh, Kak Yuni jawabnya dehidrasi berat. Kita tunggu yang lain ya, Keren. Kak. Oke, ayo.
Jadi, Dehidrasi. ya, dehidrasi itu ada dua macam, Kak. Ada yang berdasarkan berat badan, ada juga yang berdasarkan dari kriteria dia itu turgor kulitnya bagaimana, mukosanya Mm-mm. bagaimana. Nanti soalnya tak akan juga. Nah, yang ini kebetulan yang ditanyakan adalah terkait dehidrasinya ini penilaiannya dari penurunan berat badan. Caranya adalah simpel Mm-mm. sekali. Coba teman-teman tahu dulu berapa berat badan yang terjadi penurunan. BB awalnya 22, BB saat ini 20. Berarti turun berapa kilo? 2, 8. 2 kilo, maaf. ya. 2 kilo, Kak. Turun 2 kilo. Oke, nah gimana cara taunya ini prosentasenya berapa persen dari berat badan awal? Berarti caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Nah, tinggal teman-teman hitung aja berat badan turunnya tadi berapa, dibagi berat badan awal, dikali 10, 100 per 100%. 2 dibagi 22 dikali 100 itu jawabannya adalah 9%. Setelah kita tahu dia ini dehidrasinya itu berapa persen penurunan berat badannya, Iya, teman-teman harus tinggal hafal ini masuk nih, ke kehilangan kriteria. cairannya berapa persen. Iya, ringan Hmm. itu 5 sampai 6%, sedang itu 7 sampai 10%. Kalau sudah Aduh, lebih dari 10 alias 11 ke atas itu masuknya berat. berat. Ya, karena ini anaknya 9%, maka masuknya itu dehidrasinya dehidrasi sedang. Seperti itu. Hmm. Kira-kira, Makanya yang di 3S itu dia penurunan berat badan 10% baru dimasukin ke gangguan nutrisi ya, Kak. ya betul. Kalau Maksudnya, semisal itu, kalau nggak salah sih gitu ya. Ada tuh di 3S-nya itu kalau penurunan berat badan 10% baru kita masukinnya diagnosanya yang defisit nutrisi. gizi, gangguan nutrisi ya kalau nggak salah ya, Kak. Hmm, gitu. Ya. Jadi perhitungannya cuma gitu toh. Dari berat badan Hmm. penurunannya berapa, dibagi berat badan awal dikali 100%, ketemu prosentasinya Oke. berapa, tinggal dimasukkan ke klasifikasi ini. Gampang toh? 5, 6, 7, 10, 10. Ya. Ada yang mau tanyain atau clear? Gampang ya? Kita Gampang. lanjut. Oke. Soal selanjutnya. Seorang anak perempuan usia 8 tahun dirawat di RS dengan diagnosa medis gagal jantung kiri. Saat dikaji, perawat menemukan data suhunya 375, nadinya 111, nafasnya 37, tekanan darahnya 90 per 60. Ada rongki, anak tampak lemah dan mengeluh sesak. Selanjutnya perawat segera mengatur posisi semipolar pada anak. Manakah kriteria evaluasi yang tepat untuk pelaksanaan tindakan di atas? Apakah sesak berkurang, frekuensi nadi menurun, tekanan darah normal, anak terlihat kuat, ataukah rongkinya yang berkurang? Hmm. Jawab dulu ya, aku mau ngambil satu. Ini harus tahu diagnosa keperawatannya dulu nih. Diagnosa keperawatannya masuknya ke pola nafas apa gangguan pola nafas ya? Yuk, jawabannya yang mana, Kak? Hmm, Gampang, ayo. Dicari tahu dulu masalah keperawatannya apa. iya benar, masalah perawatannya dulu harus tahu ini. Apa ya? Ayo, apa ayo? Apa? Jawabannya Gangguan. tak ingat. Ah, 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 ah. Betul. Nah, di sini ini permasalahannya adalah dia ini permasalahannya pada apa? Pada breathingnya ya, breathingnya. Kemudian, kenapa di sini harus diberikan posisi semipolar? Karena nih teman-teman lihat ya. Nih, Kak, ini kalau semisal kita bilang anaknya ini masalahnya di gangguan bersihan jalan nafas, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Datanya cuma ada rongkit tok. Kurang ya, bersihan jalan nafas tuh harus ada batuk tidak efektif, Dahak, dahak tidak dahak, dikeluarkan, sekret. dahaknya tebal. Nah, ya. Kemudian di sini itu dia sesak nafasnya ini gara-gara apa? Bisa jadi karena nih, karena dia ini kan ada gagal jantung kiri. Berarti
upaya pemenuhan sirkulasi oksigen pada paru-paru itu juga kan akan berkurang ketika ada kemampuan dari jantungnya itu juga berkurang. Nah, makanya kenapa ini anaknya diposisikan semipolar tujuannya agar untuk meningkatkan nih, meningkatkan kapasitas paru-paru. Jadi kalau ekspansi paru-paru saat kita duduk sambil tiduran itu kan beda. Nah, ketika kita lihat pasiennya ini sambil tiduran dia sesak nafas, ya kita coba untuk dengan kok berdiri dengan sambil duduk atau setengah duduk. Kalau semisal setengah duduk dia nafasnya enakan, berarti memang ini permasalahannya sesaknya itu memang gara-gara ekspansi parunya kurang maksimal. Hanya di sini nih. Kalau kita sudah tahu dia sesak nafas, diberikan posisi semipolar, berarti kita harus tahu apakah frekuensi nadi menurun ini ada efek sampingnya dengan semipolar? Tidak ada. Tekanan darahnya normal, adakah efek sampingnya dengan posisi semipolar? Tidak. Anak terlihat kuat. Kuat yang seperti apa yang dimaksud ya? Kemudian rongki berkurang. Apakah dengan posisi semipolar itu rongkinya bisa hilang? Nah, kan nggak bisa. Tidak. Yang normal, yang paling tepat adalah dengan kriteria evaluasinya Sesak diharapkan berkurang. dengan semipolar yaitu sesaknya bisa berkurang seperti itu. Jadi ketika ketemu soal-soal yang seperti ini teman-teman boleh cari tahu dulu MK-nya apa, masalah keperawatannya apa. Kalau sudah tahu MK-nya, nanti teman-teman lihat intervensinya. Intervensinya ini arahnya kemana ya? Oh, dia semipolar. Kalau semipolar itu satu-satunya dia bisa meningkatkan ekspansi paru. Ekspansi paru meningkat berarti sesaknya pasti berkurang. Kayak gitu. Contoh lagi, kalau semisal anaknya ini dapat diuretik, ya. Diuretik itu berarti anak dengan diagnosa apa? Hipervolemi. Nah, harapannya setelah diberikan diuretik itu apa? Oh, kriteria evaluasinya berarti setelah diberikan diuretik, keseimbangan cairannya balance atau meningkat. Yang awalnya pipisnya berkurang, jadi pipisnya sesuai dengan rumus urin output normal. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti kita pelajari sambil jalan ya. Oke. Jadi sesuaikan antara intervensi yang diberikan dengan kriteria evaluasi yang kita ambil. Jadi harus match. Jangan udah tahu semipolar, tadi kita milihnya tekanan darahnya normal. Nggak nyambung gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa oleh orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan BAB cair dengan frekuensi 8 kali sehari sejak kemarin. Hasil pengkajian diperoleh data suhunya 385, nadinya 118, nafasnya 39, tekanan darah 80 per 60, bibir anak tampak kering, ubun-ubunnya cekung, matanya cekung, turgor kulit tidak kembali dalam 3 detik. Manakah masalah keperawatan utamanya? Kira-kira yang mana, Kak? Yang B. Yang B, yang lain? Ayo, yang lain. Alasannya apa? Alasannya, datanya mana yang menunjukkan teman-teman bisa ngambil B? Karena udah terjadi dehidrasi. Tanda dehidrasinya, Ubun-ubun Bibir cekung, turgor kulitnya tidak kembali dalam 3 detik. cekung, terus kulit kembali dalam 3 detik. Matanya harusnya turgor cekung. kulit kembali berapa lama? Turgor kulitnya itu 2. harusnya berapa? 2. Terus, oke, bibir anak tampak kering, ubun-ubunnya cekung. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kakak itu ngambil diagnosanya diare? Kalau pasien dengan diare, kapan kakak ngambil diagnosa dengan diarenya? Kenapa harus ini kekurangan volume cairan? Kenapa bukan diare diagnosa yang diambil? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Diagnosa diare kan di SDKI kan ada. Diare ada, kurang volume cairan ada. Nah, kenapa kok milih kurang volume cairan? Kenapa nggak milih diagnosa diare? Kan jelas-jelas pasiennya diare ini. Ayo, kenapa ayo? Tahu nggak?
Kapan kita ambil diagnosa diare? Kapan kita ambil diagnosa kekurangan volume cairan? Nah, ini ya kakak-kakak ya. Jadi ketika kita dapat diagnosa diare seperti ini, oh sorry, maksudnya kasus diare pada pasien, teman-teman tinggal lihat aja. Kira-kira ada kehilangan cairan yang berpengaruh ke kondisi klinis enggak? Pertanyaannya itu toh. Oh iya Kak, sudah berpengaruh ke kondisi klinis. Apa buktinya? Oh di sini suhunya mulai naik. Oke, kemudian nafasnya usia 5 tahun segitu normal enggak? Agak tinggi sedikit. Dan Normal bibirnya 40. ubun-ubunnya cekung, matanya cekung, turgor kulit nggak kembali dalam 3 detik. Berarti kehilangan cairan yang terjadi alias diare yang sudah dialami anak ini sudah berpengaruh ke kondisi klinis yang menunjukkan pasiennya ini mengalami dehidrasi. Dehidrasi. Dehidrasi itu tidak bisa kita angkat diagnosanya diare, Kakak. Kita angkat Hmm. diagnosanya ke Cocok. arah kekurangan volume cairan. Hmm. Gitu ya. Jadi kapan kita ngambil kekurangan volume cairan? Kalau diare plus dehidrasi. Nah, kesimpulannya gitu. Terus kapan kita ngambil diagnosa diare, Kak? Kalau dia diare, tapi kondisi klinisnya masih bagus, alias dia bibirnya masih lembab mukosanya, turgor kulitnya masih normal, masih mau minum, TTV-nya masih stabil, itu berarti boleh ngambil diagnosa diare. Tapi kalau sudah Oh. mengganggu kondisi klinis, sudah mengganggu hasil TTV-nya juga, tensinya turun, nadinya naik, itu tidak bisa ambil diagnosa diare, tapi kita ambil diagnosanya adalah kekurangan volume cairan. Seperti Cairan. Oke. Nah, kemudian Oke. gangguan eliminasi fekal. Nah, apa bedanya sama diare, Kak? Kan sama-sama aja. Nah, diare itu Hmm. ada di dalam gangguan eliminasi fekal. Jadi, gangguan eliminasi fekal itu mencakup konstipasi. Diare itu masuk jadi satu di situ. Jadi, nggak bisa kalau misal pasiennya diare, sudah menjurus ke diare, teman-teman ambil diagnosa gangguan eliminasi fekal itu nggak bisa. Karena dia itu masih general gitu loh, masih terlalu umum untuk diangkat sebagai sebuah Masih diagnosa. secara keseluruhan. Betul. Nah, kemudian ada hipertermi. Kak, itu kan suhunya 385. Nah, ini kita harus bisa menentukan mana yang lebih prioritas antara kekurangan volume cairan dengan hipertermi. Logikanya, ketika kita atasi kekurangan volume cairan yang terjadi dengan pemberian resusitasi cairan yang baik, Suhu akan maka turun. hiperterminya Hmm. akan tertangani karena kenaikan suhunya Oke. ini akibat kekurangan Kekurangan cairan. gitu ya, logikanya seperti itu. Oke, jadi Ya. jawabannya adalah kekurangan volume cairan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Nah, seorang anak dengan berat badan 14 kilo, berapa kebutuhan cairan dalam 24? Yuk, gimana nih? Gampang nih. Ayo, Hmm. ayo apa yuk? Ayo, berapa Kak? Hmm. Pakai rumus holiday segar ini Kak. Ayo, rumus holiday segar gampang sekali. Ayo, masih ingat nggak rumus solid segar? Atau 10 kilo pertama dikali berapa? Itu loh, itu juga boleh. Masih ingat Anaknya nggak? usia 14 tahun. 14 tahun beratnya 14 kilo. 14 kilo berarti dia 1000 mili ditambah 50 mili kali berat badannya 14 kali diambil 10 kilo.
Berarti 1000 ditambah berat badannya 14 diambil 10 berarti 50 kali 4. Berarti Berarti 1000 ditambah 50, 200. 1200 ya, Kak? yes. Jawabannya adalah Yeay. 1.200 ya. Oke. Rumus holiday saving ya, teman-teman ya. Jadi ini yang dihafalin. Mau pakai Ya, rumus yang mau pakai rumus yang 1.000 pertama dikali 10 1.000 pertama 10 kilo pertama dikali 1.000 terus habis itu dikasih 5 kok sekali 1.000 dikali 100 kali 50 itu juga sama aja atau rumus ini. Nah, ini rumus holiday segar. Teman-teman fokus lihat di berat badannya. Nah, berat ini berat badan. badannya 10 kilo itu rumusnya 100 dikali BP. Contohnya kalau semisal berat badannya Gampang. 9 kali 9 dikali 900. 100 adalah 900. Kemudian Mm-mm. 10 sampai 20 kilo rumusnya adalah 1.000 1000 ditambah BP. ditambah berat badan kali 50. Contohnya tadi itu 1.014 ya tadi ya. Berarti Ya, ditambah BB-nya itu tadi 14 14 dikurangi 10 10 dikali kali 50. 50. Jadi 1.000 ditambah 4 kali 40 50, 200. 1000 ditambah tambah 2 200. dengan 1.200. 1200. Kemudian yang lebih dari 20 kilo itu 1.500 ditambah berat badan dikurangi 20 dikali 20. 50. Contohnya apa ya? 25 ya. Kita coba 25. Ya, 1.500 ditambah 125. 25 Jadi dikurangi 1750. 20. Berarti 1.500 ditambah 5 dikali 20. Jawabannya 1.600. 100. Ya, 1.600. Kayak gini. Gampang ya, Kak ya? Nih, Insya rumus. Allah. Nah, oke, mau pakai yang 10 kilo pertama dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50, 10 Sedikit kilo ya, Kak. itu juga sama aja. Atau pakai Mm-mm. yang ini sama ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 7. Bayi perempuan 1 hari dirawat di ruang perinatologi dengan kulit kuning. Hasil pemeriksaannya lemah, Sering. BB-nya 100, ikterik pada kepala, leher, dada, perut, tungkai atas, dan tungkai bawah dengan perkiraan bilirubinnya 12,4 mg per dl. Refleks hisapnya menurun. Berapakah derajat ikterik pada kasus tersebut? 1, 3, 5, 2, 4. Eh, dua. D. Yakin. Yuk, yakin dong. Lihat lagi, yakin dah. Sampai di tungkai bawah. Tungkai atas, tungkai bawah ya. Nanti tak ajarin cara ngapalinnya. Kalau dia sampai mana ini? Iya, Kepala, leher, jadi kepala, tungkai leher, atas. dada, perut. Kepala, leher, dada, tungkai atas, tungkai bawah. Em- Yuk, berapa? 4. 4, Kak. Yakin dah. Karena bilirubinnya dia 12,4. Eh, kita lihat ya. Hmm. Tepat. Betul, jawabannya adalah E ya. Nah, kalau aku ngafalinnya nggak ngafalin angka bilirubinnya, tapi dari di mana letak dia itu berhenti si kuning-kuningnya. Nah, jadi derajat metode Kramer ini adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk Leher. apa sih namanya menentukan derajat ikterik pada seorang bayi yang Kak. baru lahir. Ini ada grade 1, 2, 3, 4, 5. Cara mudah menghafalkannya perhatikan di sini nih ya. Grade 1 face and neck only, berarti cuma 2 aja sampai leher. Leher. Kemudian kalau 2 itu berarti sampai di chest and back. Umbilical. Dada Sambil sampai umbilikus. enggak, tapi batasnya di sini nih ya, sampai Puter. udel, Ya. sampai Mm-mm. pusat. Udel. Kalau semisal yang ketiga itu berarti lebih dari Pelutut. di lutut ya sampai di sini. Mm-mm. Sampai di Pelutut. lutut
Kalau yang keempat itu sampai tungkai bawah. Tungkai. Kalau ada Cuma kaki berarti telapaknya ini 5. nggak, telapaknya ini nggak kena. Ini tangannya ini juga masih putih, ini juga nggak kena. Nah, kalau 5 itu semuanya kuning. Nah, kalau aku Mm-mm. gitu, satu sampai di leher, dua sampai di umbilikus, Dari tiga pusat, sampai di 3 lutut, sampai ke empat lutut, sampai di 4 bawah, sampai tungkai ke bawah, lima semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dilihat ini eh kepala, leher, dada, perut, tungkai atas, tungkai bawah. Berarti tungkai bawah itu sudah sampai di tadi pergelangan kaki, masuknya di derajat 4 ya. Derajat satu face and neck only, derajat 2 tadi sampai umbilikus, derajat 3 sampai di atas lutut, kemudian derajat 4 sampai di tungkai bawah, Tungkai. derajat 5 full Telapak semuanya kaki sampai kuning. tangan. Ini ada derajat-derajatnya kalau semisal mau dihafalkan nilainya berapa juga nggak apa-apa sih ya. Derajat satu 5%, 2 9% terserah ya. Kalau teman-teman mau monggo dihafal. Kalau aku cari yang gampangnya aja gitu. Oke. Nih ada keterangannya monggo nanti dibaca. Kita lanjut nomor 8. Seorang anak laki-laki 11 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosisnya VSD atau ventricle septal defect. Hasil pengkajian merasa sesak nafas, nafasnya 28, perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Perawat cuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan alat oksigen ke humidifier. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Yuk, silakan dijawab ya. Selang oksigen dengan humidifier dan menyiapkan alat menyambung selang oksigen dengan humidifier. Apakah itu? Itu dulu, apa namanya tuh? Hmm, mengatur aliran oksigennya dulu. Mengatur aliran oksigen. Yuk, yang lainnya. Monggo. Yuk, yang lainnya. Yang diputar itu kah, diputar dulu kan apanya tuh yang si itunya. Diatur dulu flow-nya berapa ya. Heeh. Yuk, yang lain. Kan dia udah nyambungin selangnya ke oksigen dengan humidifier, kan udah dicolokin. Yang ngatur dulu baru nanti dikasih ke pasien. Oke. Itu jawaban Kak Apit. Yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Enggak? Oke, kita lihat ya jawabannya apa ya. Jawabannya adalah betul. Mengatur Yeay. aliran oksigen itu sampai 4 liter per menit. Nah, ini sumbernya dari buku SOP PPNI ya, Kak ya. Jadi Mm-mm. kalau kita ngasih oksigen ya, kita cuci tangan, tuangkan cairan steril ke humidifier sesuai batas, pasang flow meter dan humidifier ke sumber oksigennya, sambungkan selang nasal kanul ke humidifier, kita atur dulu alirannya karena pakai nasal kanul kita pakainya 2 sampai 4 liter aja. Kemudian pastikan oksigennya mengalir melalui selang kanul. Gimana cara memastikannya? Coba kita taruh di atas tangan Ke kita ya. telap Ada udara punggung ya. tangan ya, apa sih Punggung dia? ini. Nah, kemudian tempatkan cabang kanul pada lubang hidung. Kemudian baru lingkarkan selang mengitari belakang telinga dan selanjutnya nanti teman-teman baca sendiri. Oke, kita lanjut ya. Harus hafal SOP, banyak soalnya itunya langkah-langkah yang keluar kemarin mah. Tuh, lanjut teman-teman. Apa tindakan Oke. selanjutnya yang dilakukan pada kasus Laki-laki tersebut? 6 tahun dirawat di ruang anak dengan pneumonia. Hasil pengkajian ronggi pada lubus anak, susah bernafas, sekret pada Pemberian hidung, nebulizer perawat yang direncanakan pemberian nebulisasi. Perawat yang bertugas mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk, yang mana yuk? yang B. Yang B, yakin?
Yakinkah? Yuk, bentar ya, Kak. Jawabannya adalah B. Nah, ini Kak ya. Untuk pemeriksaannya nih, lakukan prinsip 6 benar, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, pasang sarung tangan. Nah, ini apa sih? Nebulizer ya. Nah, ini ya, teman-teman, kalau semisal kita nebulizer di dunia nyata tidak menggunakan sarung tangan ya. Kalau saya sih nggak pernah pakai sarung tangan. Kemudian posisikan pasien senyaman mungkin, habis itu masukkan obat ke chamber, kemudian hubungkan selang ke mesin nebulizer, pasang masker menutupi mulut hidung, anjurkan untuk melakukan nafas dalam saat inhalasi dilakukan, mulai lakukan inhalasi dengan menyalakan mesin nebulizer, kemudian monitor respon, bersihkan daerah mulut, baru rapikan. Nah, jadi ini memang SOP-nya. Kayaknya belum tak masukkan ke PD, apa sih namanya, G-Drive, nanti tak masukkan habis ini SOP-nya ya, buat teman-teman baca, biar nanti ada gambaran ketika ada pertanyaan terkait SOP yang digunakan. Kita lanjut ya. Nomor 10. Ini perhitungan IWL kakak. Seorang anak 11 tahun dengan BP35 dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosanya diare. Saat dilakukan pengajian suhu tubuhnya 392, heart rate 105, RR25. IWL-nya berapa? Yuk, monggo. IWL-nya berapa? Yuk, jawabannya mana? Ayo, jawabannya mana yuk? Jadi caranya seperti ini. Untuk perhitungan IWL, yaitu untuk anak-anak, untuk IWL normal itu dengan rumus ini. IWL sama dengan 30 minus usia dikali KGBB. Ini rumusnya ya Kak, untuk IWL anak-anak dengan suhu yang normal. Nah, rumusnya 30 kurangi usia dikali KGBB itu berarti di sini tadi BB-nya, usianya tadi 11 berarti kurangi 11 di sini dikali KGBB-nya 35. Ketemunya 19 kali 35, ketemunya adalah 665. Nah, IWL pada anak dengan suhu normal, dengan suhu kenaikan itu berbeda, Kak. Kenapa? Karena semakin naiknya suhu, itu akan semakin banyak cairan yang terbuang. Ya, makanya IWL-nya tidak menggunakan IWL yang normal. Nah, IWL dengan kenaikan suhu rumusnya mana ini nih? IWLN, oh sorry, IWL, gini ya. Jadi IWL sama dengan IWLN plus 200 dikali suhu sekarang dikurangi 36,8.
200 ini sudah konstanta, 36,8 juga sudah konstanta. IWLN-nya dari mana ini nih? Ya, pakai rumus biasa tadi, 30 kurangi usia dikali KGBB. IWLN-nya 665, masukkan di sini, ditambah 200, dikali suhu saat ininya berapa tadi? Dia 392, masukkan 392 dikurangi 368. Nah, teman-teman lakukan pengurangan dulu nih, 392 dikurangi 368 itu berapa? Kita hitung ayo. Aku nggak bisa nih, nggak pakai kalkulator. 368 kalkulator. Besok kalender ya, maksudnya Pak. 392 dikurangi 36,8. 2,4. Jadi di sini 2,4. Di sini 200,665. 200 kali 2,4 itu ketemunya 480 ditambah 665. Maka jawabannya adalah 1145 mili. Gitu. Gimana? Ada mau ditanyain nggak untuk IWL? Berarti harus hitung IWL normal dulu ya Kak, biar bisa tahu kalau memang di pertanyaan yang ada suhu meningkat itu ya. Iya betul. Jadi kita harus tahu hitung IWL normalnya dulu. Kalau memang di pertanyaannya cuma suhunya masih di rentang 365, 375 ya nggak usah pakai IWL dengan kenaikan suhu. Tapi kalau semisal suhunya naik di atas 375 ya teman-teman pakai IWL dengan kenaikan suhu. Dengan catatan harus dihitung dulu IWL normalnya berapa. Tinggal nanti ditambahkan dengan rumus 200 dikali suhu yang saat ini dikurangi suhu 36,8. Gimana? Bisa dipahami? Gampang ya? Bisa. Kita lanjut ya. Oke. Hapus dulu. Nah, ini terkait apa sih namanya? Kok aku lupa ya? MTBS ya. Allah ya Rahman. Seorang balita laki-laki 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi, bapil, dan mata merah berair. Hasil pemeriksaan tampak rewel, ada nanah pada mata, nadinya 110, nafasnya 29. Tindakan yang tepat dilakukan apa? Yuk, D. Rujuk segera. Antara B sama E sih ya Kak. B sama E. Alasannya apa, Kak? Ayo, alasannya apa, ayo? Ini yang orang puskesmas nih, harusnya paham banget ini. Pekerjaannya orang-orang puskesmas soalnya pakai MTBS. Jawabannya adalah B. Kenapa B ya? Di sini teman-teman lihat. Keluhan demam tinggi, bapil, mata merah berair, hasil pemeriksaan tampak rewel, terdapat nanah pada mata, nadinya 110, nafasnya 29, masuk ke gejala campak dengan komplikasi ini ya. Campak komplikasi dengan mata, pada mata. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah nih, beri salep mata antibiotik ya. Nah, ini kalau nganggur-nganggur Kak ya, nanti MTBS-nya dibaca. Nah, MTBS itu ada yang terbaru tahun 2020. Nanti teman-teman boleh download atau nanti coba tak downloadkan, tak masukkan ke G Drive ya. Karena yang terakhir saya punya itu 2016. Nanti biasanya yang muncul itu untuk tata laksana pasien batuk, batuk yang masuknya pneumonia atau bukan, kemudian diare, kemudian demam sama anemia.
Nah, ini kan masuknya di ini demam, masih di golongan demam nih. Cuma demamnya ini arahnya ke campak kayak gitu. Karena di sana tadi pertanyaannya adalah ada nanah pada mata, maka tindakan yang paling tepat ketika ada nanah pada mata dengan tanda gejalanya ini sudah mengarah ke campak, maka kita berikan salep mata antibiotik terlebih dahulu. Ya, tindakan yang paling tepat sesuai dengan MTBS. Karena setting kasusnya ini di mana tadi? Dibawa ke puskesmas. Makanya kita acuannya kalau pasiennya si anak-anak ini dibawa ke puskesmas, ya sudah kita menggunakan MTBS. Hai, kita lanjut ya. Nomor 12. Seorang anak usia 9 bulan dibawa ibu ke poliklinik untuk dilakukan imunisasi. Ibu mengatakan anak terakhir kali mendapatkan imunisasi DPT, HIV, HB1, polio 2. Maka imunisasi apakah yang akan diberikan pada bayi tersebut? Yang Kenapa? karena udah diberikan DPT yang pertama dan polio yang kedua. Selanjutnya DPT yang kedua, polio ketiga. Oke, ada jawaban lain selain Benar. Betul, jawabannya adalah Nah, kalau ketemu soal seperti ini, apa yang difokuskan, Kak? Fokusnya adalah, meskipun ini usianya 9 bulan, teman-teman lihat dulu ini, imunisasi terakhirnya apa? Dia baru dapat DPT HIBA-B1 polio 2, berarti otomatis pilihannya polio 3, karena terakhir polio 2, nggak mungkin langsung loncat polio 4, ya. Jadi kita sesuaikan dengan imunisasi terakhir yang dia dapatkan, kayak gitu. Jadi Melengkapi yang abaikan. kekurangan dulu berarti ya, Kak? Betul, betul. Ini abaikan usianya karena ini hanya pengecoh. Jadi fokuskan pada imunisasi terakhir yang dia dapatkan. Seperti itu. Ya. Nah, ini pemberian imunisasinya untuk 0 sampai 7 hari itu HB0, IM 0,5 cc, untuk 1 bulan itu BCG polio 1, 2 bulan DPT HIBA-B 1 polio 2, 3 bulan DPT HIBA-B 2 polio 3, 4 bulan itu DPT HIBA-B 3 polio 4, 9 bulan itu campak. Dan sekarang ada penambahan untuk 4 bulan dan 9 bulan itu diberikan tambahan IPV ya. IPV itu polio yang suntik Disuntik. 0, gitu ya. Jadi itu untuk usia 4 sampai 9 bulan, 4 dan 9 bulan saja untuk IPV yang injeksinya. Kalau yang untuk OPV atau oral polio vaksin itu diberikan mulai dari 1 bulan sampai bulan keempat. Ya, ini yang terbarunya seperti ini. Kita lanjut ya, Kak. 13, Apgar score. Ini gampang. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di RSU, kondisi bayi 5 menit setelah lahir dilakukan penghisapan lendir adalah badannya merah, kaki biru, detak jantungnya 102, menangis kuat, tonus otot kurang baik, dan refleks sedikit. Berapa nilai Apgar skornya? Yuk, berapa yuk? Gampang, ayo berapa yuk? Alhamdulillah yuk. Berapa, Kak? Oh, ada suara intel. Ayo, apa ayo? Sekarang tanggal berapa ya, Pak? Tanggal 18. Nah, Apgar Score. Nah, Apgar Score itu gampang sekali, teman-teman. Yang tinggal dihafalkan adalah nilai yang satu saja. Nah, Apgar itu apa sih, Kak? Apgar adalah sebuah instrumen yang kita gunakan untuk menilai apa ya, kondisi bayi, ya bayi setelah dilahirkan. Nah, di sini apa aja penilaiannya? Mulai dari A itu appearance atau warna kulitnya apa, kemudian P-nya itu pulsasinya atau detak jantungnya seperti apa, kemudian G itu grimace atau refleksnya seperti apa, kemudian ada activity itu tonus ototnya atau misal dia itu aktif atau enggak sih ya. Dan yang terakhir itu adalah respiration atau usaha untuk bernafasnya. Nah, di sini untuk grimace sama respiration itu kadang-kadang dimunculkan dengan
penilaian yang sama. Maksudnya gimana, Kak? Kadang-kadang untuk gerimis itu dia menangis ataupun bersin itu masuk juga di gerimis, masuk juga di respirasi. Jadi ada beberapa soal yang menunjukkan kalau misal ini, tubuhnya kemerahan, ekstremitas biru, denyut nadinya itu 100, gerak, habis itu menangis kuat, bersin, ya, menangis kuat, bersin, terus ekstremitas sedikit fleksi. Nah, bersin bersin itu masuknya di gerimis, ya. Kemudian menangis kuat yang masuknya di respirasi. Kalau semisal datanya cuma 4, Kak, cuma ada menangis kuat saja. Berarti menangis kuat itu juga menggambarkan dari usaha bernafas plus gerimisnya. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus hati-hati saat baca. Masih susah membedakan antara yang appearance 0 sama 1. 0 itu pokoknya biru, Kak. Cyanosis kalau appearance itu. 0 itu benar-benar biru bayinya. Kalau yang 1 itu yang biru cuma kakinya saja atau ekstremitasnya aja, kaki atau tangannya. Untuk badannya masih merah jambu. Itu untuk yang 1. Kalau yang merah semua itu berarti nilainya 2. Kayak gitu. Ya. Itu untuk agar, nah teman-teman hafalkan aja yang di kotak satunya ini. Untuk nilai 0 sama 2-nya nanti akan mengikuti. Seperti itu. Kalau aku sih cara ngafalinnya gitu ya. Jadi lebih gampang kalau ketika kita menghafalkan agar. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya karena ini tadi itu badan merah kaki biru itu nilainya 1, detak jantungnya 102 itu nilainya 2, menangis kuat 2 berarti berapa? Sudah 5, tonus otot kurang baik itu 1, 6, refleksnya sedikit 1 berarti 7. Maka jawabannya adalah D. Gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Untuk nomor 14. Balita laki-laki 3 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak nafas. Hasil pemeriksaannya batuk berdahak dengan dahak kental, nafasnya 50 kali per menit, nadinya 101, suhunya 37,7. Apakah tindakan yang akan dilakukan pada kasus di atas? Kira-kira yang mana yuk? Yang A. Oke, nebulizer. Ada jawaban lain selain nebulizer? Ada nggak Kak jawaban lain selain nebulizer? Ada jawaban lain selain itu? Karena dahaknya kental. Oke. Kita lihat ya. Jadi, nah pertanyaanku ini masalah keperawatannya apa, Kak? Masalah keperawatannya apa, Kak? Ini, Kak, pasien dengan kayak gini. Bersihkan jalan nafas. Oke, good job. Bersihan jalan nafas. Pasien dengan bersihan jalan nafas berarti ketika di sini datanya sudah dimunculkan ada batuk berdahak, dahak kental, anak sesek. Berarti satu-satunya cara, apalagi anak-anak, itu tidak bisa kita ada efek. Tidak bisanya kenapa ya? Memang mereka tidak bisa mengikuti instruksi yang kita berikan, ya. Kemudian yang paling cocok adalah kita berikan nebulizer terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mengencerkan dahak yang kental tadi. Setelah itu pertanyaannya, kalau semisal ada pertanyaan seperti ini, setelah diberikan nebulizer, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat pada Fisioterapi anak-anak? dada. Kita lakukan Nengke. fisioterapi dada. Nah, kenapa setelah di nebulizer itu diberikan fisioterapi dada? Dikarenakan fisioterapi dada ini bisa membantu untuk merontokkan dahak yang menempel pada rongga paru dan ditambahkan ada sebuah prosedur yang namanya postural drainase di fisioterapi dada itu yang bisa membantu dahak itu mengalir ke jalan nafas atau ke bronkus sehingga nanti lebih mudah untuk dikeluarkan oleh si anak ya. Jadi jawaban yang tepat dengan batuk berdahak, dahak kental yang kita lakukan adalah nebulizer terlebih dahulu ya. Tujuannya untuk tadi mengencerkan dahak. Kalau udah encer dahaknya kita bantu dengan fisioterapi dada agar lebih maksimal pengeluaran dahaknya. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Nah, ini yang tadi aku bilang klasifikasi diare berdasarkan tanda gejalanya. Batita laki-laki 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB cair.
Hasil pengkajiannya anak rewel, lemes, minum haus, mata cekung, cubitan kulit perut kembali lambat, nafasnya 35, suhunya 385. Apakah klasifikasi masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Yuk, jawabannya apa? Ayo, caranya gimana? Ini acuannya MTBS kakak ya. Karena masih bisa minum Masih bisa cubitan minum. kulit. Nek masih bisa minum apa berarti kak? Masih bisa minum. Apa berarti? Apa ayo? Ayo apa ayo? Nah, ini acuannya kakak ya. Jadi kita gunakan ini. Diare, untuk klasifikasi diare dengan tanda gejalanya, itu ada diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang, ataupun diare dengan dehidrasi berat. Gimana cara membedakannya, Kak? Nah, cara membedakannya adalah gampang sekali. Tinggal teman-teman lihat terlebih dahulu gejalanya apa yang muncul. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini untuk diare dengan, oh sorry, diare tanpa dehidrasi itu tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat ataupun ringan sedang. Nah, pertanyaannya, diare ringan sedang dengan diare dehidrasi berat itu gimana tanda gejalanya? Nah, di atas itu harus ada beberapa hal yang dipenuhi. Yang pertama, teman-teman lihat di sini, untuk diare dehidrasi ringan sedang itu terdapat dua atau lebih. Berarti minimal dua. Kalau enggak dua, berarti enggak masuk. Ya, minimal dua tanda. Minimal dua tanda apa? Bisa gelisah, rewel, mudah marah, mata cekung, kemudian haus minum dengan lahap, ataukah cubitan kulit perut kembali dengan lambat. Ya, itu. Pilih dua, minimal dua. Kalau cuma satu, Kak, berarti tidak memenuhi kriteria. Gitu ya. Kemudian, kalau yang dehidrasi berat itu letargis, tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum, atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Nah, kalau aku pribadi, Kak, untuk membedakan antara dehidrasi ringan sedang dan dehidrasi berat, itu lihatan yang pertama adalah di sini anaknya kalau dehidrasi ringan itu dia masih sadar alias rewel, mudah marah. Kalau anaknya ini sudah tidak sadar atau kondisinya letargis, itu berarti dia ini sudah masuknya ke berat. Nah, kalau sudah masuk berat, Kak, berarti dia ini kalau nggak sadar anaknya bisa minum nggak? Kalau dilogikakan. Nggak bisa. Kalau dia masih sadar, bisa minum nggak? Bisa. Minumnya lahap. Kayak gitu. Jadi membedakannya di situ. Terus ada yang membedakan lagi. Apakah yang membedakan adalah dari ini Kak, cubitan kulit perutnya. Kalau ringan sedang, itu cubitan kulit perutnya itu cubitan kulit perutnya itu kembali lambat. Kalau yang berat itu ada tambahan kata-kata sangat lambat. Nah, bedanya di situ. Ya. Jadi tadi pembeda pertama antara diare dehidrasi ringan sedang dengan berat adalah dari kondisi kesadarannya. Kalau ringan sedang masih sadar, dehidrasi berat itu sudah tidak sadar atau letargis. Kemudian yang kedua pembedanya adalah ringan sedang anaknya masih bisa minum, kalau berat tidak bisa minum atau sudah malas minum. Tidak bisa minum karena anaknya tidak sadar, gitu ya. Kemudian
Pembeda yang ketiga adalah dari cubitan kulit perutnya. Kalau ringan sedang, cubitan kulit perutnya kembali lambat. Kalau berat itu sangat lambat. Ya, bedanya cuma di situ aja. Nah, sekarang kita lihat pada kasus ini. Di sini itu anak rewel. Loh, rewel berarti masih sadar. Minumnya haus, berarti mau minum banyak. Cubitan kulit perutnya kembali lambat. Berarti dia masuknya dehidrasi ringan sedang. Seperti itu. Ya, gampang ya Kak ya untuk membedakan antara ringan sedang dengan berat. Tadi jangan kekecoh. Kalau berdasarkan berat badan, diare dengan dehidrasi itu ringan sendiri, sedang sendiri, berat sendiri. Tapi kalau berdasarkan klasifikasi tanda gejalanya, itu ringan sedang itu gabung jadi satu. Mereka sekongkol. Sementara berat itu sendirian. Ya, jadi jangan kekecoh. Kalau berdasarkan klasifikasi tanda gejala yang dirasakan, itu ada tiga. Diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang, diare dehidrasi berat. Kalau berdasarkan penurunan berat badan itu ringan, sedang, dan berat. Hati-hati di situ ya, nanti kekecoh. Oke, nomor 16. Seorang anak perempuan usia 7 tahun dirawat di ruang anak karena sesak nafas dan batuk berdahak. Hasil pemeriksaan ada rongki, RR 40, nadinya 80. Ronsen fotonya terdapat gambaran bercak putih pada paru-paru kiri bawah dan harus dilakukan fisioterapi dada. Apakah posisi yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut? Ingat, fisioterapi dada itu nggak cuma clapping vibrasi, tapi ada postural drainase. Kira-kira yang cocok bagaimana? Ayo, yang cocok bagaimana? Ayo, yang mana, Kak? Kak, Yang C. kenapa milih itu? Karena dia di AC ronsennya ada bercaknya di kiri, paru-paru kiri. Yakin Eh, semipolar? Di bawah loh. eh, yang E Kak. Jadi pakai Ya, Trendelenburg yang di palanya lebih di bawahin, lebih ya, rendah. betul. Nah, tip dan triknya ketika teman-teman ketemu soal seperti ini adalah lihat di mana letak rongkinya. Paru-paru kiri bawah. Ini gambarkan paru-parunya. Kalau kiri bawah, misal kiri sebelah sini. Logikanya kalau dia di kiri, biar dia bisa masuk ke sini, berarti harus miring miring kanan. Kalau ada di bawah, biar dia bisa naik ke atas, berarti kepalanya harus lebih rendah. Rendah. Makanya sini bird. Kalau posisi semivolar itu berarti dia ada di apex, bukan di basal. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini ada kesimpulannya tak bikin di sini nih. Lokasi, kata kuncinya adalah lokasi rongki. Nah, kalau letak di bawah paru-paru ya posisinya Trendelenburg. Kalau posisinya di atas berarti semivolar. Kalau rongkinya di sebelah kiri ya miring kanan. Kalau rongkinya di sebelah kanan ya miring kiri. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau dia di atas ya kepalanya dikebawahin. Oh sorry, astagfirullahaladzim. Kalau semisal dia itu sputumnya letaknya di bawah ya kepalanya diberikan lebih rendah atau Trendelenburg. Kalau dia di apex atau di bagian atas paru-paru ya semipolar. Kalau dia posisinya di kiri ya dimiringkan ke kanan, kalau di kanan ya dimiringkan ke kiri. Gitu aja. Ya, itu fokus lihat di mana letak sputumnya itu aja. Oke, lanjut ya. Nomor 17. Anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan data frekuensi nafasnya 50 kali per menit, nadinya 102, suhu 39, tampak tarikan dinding dada dan pernafasan cuping hidung. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira yang mana? Cari tahu dulu MK-nya. Beri oksigen.
Yuk, Yang A, alasannya. di situ RR-nya udah 50 kali. Pasiennya ngeluh sesak Terus, nafas. Ngeluhnya sesak nafas. Ada tarikan di dinding dada, ada cuping hidung. berarti diagnosanya apa, Kak? Pola nafas. Yakin pola napas? Saat ini yakin. Harus yakin. Betul ya, berarti permasalahannya adalah pola nafas, makanya kita berikan oksigen 2 liter per menit ya. Lagi-lagi teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman harus lihat dulu MK-nya apa. Jangan mudah menentukan ini diberikan oksigen, tapi kita nggak tahu dasarnya. Jadi kita tahu dulu, airway-nya ada masalah nggak? Oh, clear airway-nya. Breathing-nya masalah nggak? Oh iya, breathing-nya ada masalah. Kalau ada masalah di breathing, tata laksana yang kita bisa berikan yaitu biasanya kita kolaborasi pemberian oksigen, kayak gitu. Ya, kita lanjut ya. Wis, pintar. Sudah mulai kepake polanya ya. Jadi polanya kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut nomor 18. Ah, ini mah gampang. Ini makanan sehari-hari, dosis obat anak-anak. Seorang anak dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medisnya itu meningitis. Anak mendapat terapi AB-nya 40 miligram per kilogram berat badan. Sediaan obatnya adalah 1 vial 1000 miligram yang diencerkan dengan 5 mili. Hasil pengkajian BB anaknya 20, heart rate 100, RR 30. Berapa dosis obat yang diberikan pada anak tersebut? Kira-kira berapa, Kak? Yuk, gimana caranya ini? Ada yang tahu? Ayo, berapa? Kalau kayak gini kan belum ditentukan dosis yang diberikan berapa ya. Cuma dikasih em, se ini dosisnya, dosis dasarnya 40 miligram per kilogram berat badan. Berarti untuk BB 20 berapa dia dapatnya? Ayo, apa ayo? Ayo Kak, apa ayo? Dalam. Siapa ya? Sik Mbak ya. Iya, oke. Iya, Mbak. Kok tulisannya putih kok? Download dhewe ta? Apa iki? Download di Muslimat. Ya, Muslimat yuk. Iki sing kayak kiai kan tulisannya Muslimat sing ini ae. Oh, oke. Iya, iya, oke, siap. Oke, Mbak. Cek mari Kio. Oke. Jadi aku bahas ya, Kak ya. Nah, di sini antibiotiknya itu dia baru dikasih secara umumnya seperti ini sementara belum dihitung dengan berat badan anaknya. Nah, di sini yang diminta dokternya itu adalah 40 miligram per kg BB. Ya, sementara BB-nya anaknya 20 ya kalikan aja Kak. 40 kali 20 berapa? 800 miligram. Kemudian berarti yang ditanyakan berapa dosis obat yang tepat diberikan pada anak ya. Berarti dosis yang diminta dibagi dosis sediaan dikali pengencer.
Dosis yang dimintanya 800, dibagi dosis sediaannya 1000, dikali pengencernya itu 5 mili. Ya sudah, coret-coret. 8 bagi 10 dikali 5. Berarti 8 kali 5, 40 bagi 10. Berarti 4 mili. Kok nggak ono ya? Ngawur. Ngawur, Cip. Hitungannya ngawur. Cip, bentar. Tak hitung dulu. Pakai kalkulator. Nggak yakin aku, Cah, hitungannya. Bentar ya. 40 kali 20 benar 800. Berarti 800 dibagi 1000 dikali 5. 0,8 dikali 5. 4. Tuh, kok kono jawabannya di sini? Gimana sih Cita ini? Coba kita lihat. Jawabannya 4 mili. Oh, ini nggak ada di sini pilihannya ya. Berarti pilihannya ini yang salah, Kak. Harusnya 4 mili ya. Nanti tak revisi ini dulu sebelum tak upload. Nih ya, dosis yang diminta 40 kali KGBB, 40 kali 20, 800. Rumus pemberian obatnya, dosis yang diminta dibagi dosis sediaan dikali pengencer. Dosis yang dimintanya 800, 1000 ini sediaannya tadi 1 vial, dikali 5 mili pengencernya, ya sudah jawabannya adalah 4 mili. Gampang ya? Itu untuk dosis obat. Kadang ada beberapa soal-soal dosis obat itu yang sudah dihitungkan sama dokternya, mintanya berapa. Nanti kita tinggal ngitung aja dosis sediaan dibagi dosis yang ada, dosis yang diminta dibagi dosis sediaan dikali pengencer. Gitu. Ini luas luka bakar, nomor 19. Seorang anak dibawa ke UGD akibat tersiram air panas. Saat dilakukan pengkajian, terdapat luka berwarna kemerahan pada wajah, setengah dada, perut, tangan kiri depan, dan kaki kanan depan. Berapakah luas luka bakar pada pasien tersebut? Kira-kira berapa? Yuk, jawabannya yang mana? Agak 41. A. Penjelasannya gimana? Maaf ya, ada backsound. Jawabannya adalah C, Kak. Loh, kok bisa? Nah, lihat sini ya. Wajah pada anak-anak itu 9, Kakak ya. Wajah untuk anak itu 9. Ke belakang 9. Kalau totalnya 18 anak-anak. Beda sama dewasa ya. Setengah dada itu berarti ini segini. Setengahnya berarti 4,5. Perut 9. Tangan kiri depan seperti biasa. Kalau tangan kak kiri nggak ada kalau tangan nggak ada masalah. Tangan kiri depan berarti 4,5 aja. Kaki kanan depan. Nah, kaki untuk anak-anak itu 14% seutuhnya. Kalau depan aja 7. Depan aja 7 ya. Kalau totalnya 14, belakang aja 7. Karena ini dimintanya kaki kanan depan berarti 7. 9 tambah 9 tambah ini juga 9. 9 tambah 9 3 kali itu 27. 27 tambah 7 jawabannya adalah 34%. Ini tak jelaskan di sini untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak itu kepala totalnya 18%. Wajah 9, belakang kepala 9. Ya, ini sudah termasuk leher loh ya, sudah include leher. Untuk dada pernah 9%, 9%, cuma dia nggak ada alat kelaminnya ya, tidak dihitung. Kemudian tangan ini juga sama, depan 4,5, belakang 4,5, sama kayak orang dewasa. Cuma untuk di punggung, ini punggungnya itu 9%, pinggangnya juga sama 9%. Nah, tapi anak-anak ini di bokong itu dibikin klasifikasi sendiri. Kenapa? Karena keseringan anak-anak ini terdapat luka bakar tuh pada bagian daerah pantatnya atau bokongnya. Ya entah itu dia keduduk ke air panas lah dan yang lain-lain. Makanya di sini prosentasenya dibikin prosentase sendiri. Jadi kalau semisal ada soal yang mempertanyakan berapa prosentase bokongnya, ya teman-teman lihat bokongnya yang ditanyakan bokong kanan kiri ataukah bokong kanan ataukah bokong kiri ataukah seluruh bokong. Kalau seluruh bokong ya nilainya 5%. Tapi kalau kanan aja 2,5, kalau kiri aja 2,5. Kalau dia nanyanya cuma pinggang saja, berarti ya sudah include semuanya ini atau 9%. Kayak gitu.
Kemudian yang membedakan lagi dengan dewasa, untuk anak-anak itu kalau kakinya 14% teman-teman totalnya. Jadi total keseluruhan depan belakang itu 14% untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa itu 18. Depan 4, depan 7, belakang 7. Ya. Jadi yang membedakan antara anak-anak dengan dewasa itu dari kepala, kemudian dari kaki. Ingat-ingat kepala anak-anak itu 18%, bukan 9%. Kalau dewasa kan 9%. Oke, kita lanjut ya. Terakhir, dua soal lagi kayaknya. Berapa usia koreksi anak Y yang diajak berkunjung ke Poli tanggal 10 Mei 2023 dengan tanggal lahir 15 Desember 2021? Pasien dilahirkan dengan usia gestasinya 34 minggu. Monggo dihitung, Kak. Berapa usianya? Tadi kan udah tak ajarin tuh. Ayo, berapa yuk? Ayo, berapa jawabannya? Nah, ini ya teman-teman ya. Caranya tadi sama. Teman-teman tinggal masukkan di sini tadi tanggal 10 bulan 5 2023, terus tanggal lahirnya 15 Desember 2021 tinggal dihitung. 10 kurangi 15 itu jawabannya 25. Sorry. 10 kurangi 15 itu enggak bisa, makanya minjem ke bulan, tambah 30 atasnya. 30 tambah 10 itu 40 ya. 40 kurangi 15 itu 25. Karena ini tadi dipinjam 1, jadinya 4. 4 dikurangi 12 enggak bisa, minjem lagi ke 1 tahun. 1 tahun kalau dipinjam itu jadi 12 bulan. 12 ditambah 4 itu 16. 16 dikurangi 12 di sini 4. Ini 2022 dikurangi 2021 jawabannya 1. Karena dia ini usianya di bawah 2 tahun, maka teman-teman harus menghitung usia prematurnya. Nah, usia prematur itu rumusnya adalah 40 dikurangi usia gestasi. 40 dikurangi 34 itu jawabannya 6 minggu. Nah, 4 ada ketetapan ya, maka 6 minggu ini konversikan dalam bentuk bulan, yaitu 1 bulan 14 hari, 6 minggu itu. Terus tinggal dikurangkan ke usia kronologis ini. 1 tahun 4 bulan 25 hari dikurangi 1 bulan 14 hari, jawabannya 25 dikurangi 14 itu 11, 4 dikurangi 1 itu 3, 1 dikurangi 0 ya 1, maka jawaban usianya karena dia usianya itu di bawah 2 tahun, pakai dihitung usia prematurnya, jawabannya yaitu 1 tahun 3 bulan 11 hari. Nah, ini note-nya. No, tanpa dikurangi usia prematur karena anaknya usia di atas 2 tahun, kalau dia di bawah 2 tahun harus pakai usia koreksi alias masukkan usia prematurnya. Nah, usia prematur tadi 40 kurangi usia gestasi. Rumusnya seperti itu. Kalau udah ketemu hasilnya, baru ubah ke bulan, baru tinggal kita kurangi usia kronologi, kurangi usia prematur. Ini usia koreksi. Ya, gampang ya. Pokoknya ini peminjamannya ini menggunakan matematika kita pada saat kita sekolah dulu. Ya, menggunakan matematika biasa. Oke, lanjut. Terakhir nih ya, nomor 21. Seorang anak dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan bulanan. Anak akan dilakukan pemeriksaan berat badan. Berapakah berat badan ideal anak dengan usia 8 tahun? Ini ada rumusnya, hafalan ini Kak. Monggo. Ayo, berapa Kak?
8 kali 2 tambah 8. Jadi rumusnya untuk berat badan ideal ini ya Kak ya. Ada 3 macam ini. Untuk berat badan, oh sorry, untuk usia 0 sampai 11 bulan, itu rumusnya usia dalam bulan tambah 9 dibagi 2. Contohnya kalau anak usia 10 bulan, berarti 10 ditambah 9 dibagi 2. 19 bagi 2 berarti berapa tuh? 9,5. Kalau untuk untuk usia 1 sampai 6 tahun, itu rumusnya 2 dikali usia ditambah 8. Contohnya tadi ini anaknya usia berapa tadi? 8 ya. Berarti 2 dikali 8 ditambah 8. 2 kali 8 itu 16, 16 tambah 8 berarti 24. Kemudian, astagfirullahaladzim, kok 8 sih? Astagfirullah. Kan 1 sampai 6 tahun. Maaf Kak, maaf. Sik, bentar. 1 sampai 6 tahun berarti 2, contohnya 5 tahun ya. 2 dikali 5 ditambah 8. 2 kali 5 itu 10 ditambah 8 berarti 18. Ya, pakai rumus yang ini. 1 sampai 6 tahun. Kalau 7 sampai 12 tahun itu rumusnya 7 dikali usia tahun dikurangi 5 dibagi 2. Sesuai dengan soal usianya 8 tahun berarti 7 dikali 8 dikurangi 5 dibagi 2. 7 kali 8 berapa? 56. Dikurangi 5 dibagi 2. 56 dikurangi 5, 51 dibagi 2. Jawabannya adalah 25,5 kilo. Jadi teman-teman hafalkan ini aja ya. Yang penting hafal. 0 sampai 1 bulan rumusnya apa? 1 sampai 6 tahun rumusnya apa? 7 sampai 12 tahun rumusnya apa? Nanti akan lebih mudah ketika ditanyakan berat badan ideal pada seorang anak. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, udah pusing Kak, udah pusing. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ada enggak yang mau diiniin? Enggak ada? Cukup? Cukup Kak, insya Oke, Allah paham. oke, siap.